Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat keimanan, nikmat kesehatan, kesempatan ya, dan kita hadir di pengajian seperti ini, maka ini anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita pada pembahasan Riyadhus Shalihin, ya, kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita sudah sampai pada bab as-sabr, ya, bab kesabaran. Ya, sudah kita bahas beberapa bab sebelumnya terkait masalah innamal a'malu binniyat, ya, amalan itu tergantung kepada niatnya. Kemudian kita bahas terkait masalah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Kemudian ketiganya berdoa sesuai dengan amalan yang pernah dikerjakan dan mereka mengerjakannya dengan penuh keikhlasan, ya. Kemudian juga yang sudah kita bahas terkait masalah tobat, ya, masalah tobat, ya, pembunuh berapa jiwa? Ya, 100 jiwa, ya, 100 jiwa yang dibunuh, ya. Dan tobatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga masalah orang yang diuji dengan 3 penyakit, ada yang buta, ada yang botak, dan ada yang kusta, ya. Semuanya diuji oleh Allah. Kemudian yang 2-nya gagal ujiannya, adapun yang satunya maka dia berhasil di dalam ujian tersebut. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada hadis as-sidqu sekarang, ya, pembahasan as-sidqu, ya, pembahasan masalah kejujuran. An Hakim bin Hizam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, ya, penjual dan pembeli memiliki kesempatan untuk memilih, ya, untuk berpikir, untuk melanjutkan transaksi selama mereka itu belum berpisah. Ini namanya khiyarul majlis, ya, khiyarul majlis. Jadi ada kesempatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Jadi bukan penjual saja, tapi pembeli juga. Fa in shadaqa, kata Nabi SAW, kalau mereka berdua itu jujur, wa bayyana, dan keduanya itu sama-sama menjelaskan, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi jual beli mereka. Jadi ingat, ya, yang jujur dan yang menjelaskan, penjual dan pembeli harus sama-sama jujur. Ya, si penjual jujur dengan barang dagangannya, dia mengatakan ini baru, ya, ini lama, harus dia jujur, ya. Adapun si pembeli, dia juga jujur ketika membayar, misalnya dia tidak boleh membayar dengan uang robek, ya, atau uang palsu, ya. Kemudian wa in kadzaba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka itu berdusta, wa katama, dan menyembunyikan, muhika barakatu bai'ihima, maka akan dihilangkan keberkahan jual beli mereka, ya. Baik, ini hadis yang pertama jamaah sekalian pada bab as-sidq, ya, bab as-sidq. Jadi penjual dan pembeli diberikan kesempatan untuk khiyarul majlis, ya, khiyarul majlis. Baik, ada beberapa poin terkait masalah pembahasan ini, ya, pembahasan jual beli. Yang pertama,
Yang pertama, ini jual beli yang terlarang ya. Jadi judulnya jual beli yang terlarang. Yang terlarang. Yang semakna dengan ini. Yang pertama, Najasyi. Ya, Najasyi. Apa namanya Najasyi? Najasyi. Ini jual beli menipu ya. Kata Jabir bin Abdullah, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'in najash. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli Najasyi. Ya, jual beli Najasyi. Bentuknya begini. Bentuknya misalnya ada A penjual. Kemudian ada B, C, D, E. Pembeli aslinya jamaah sekalian ini. Pembeli aslinya. Ini pembeli. Ya. Ini pembeli nih. Yang ini pembeli palsu. Ya, pembeli palsu. Maksudnya dia si B mengatakan ini harganya berapa? Kata penjualnya ini harganya misalnya 50.000. Maka datang si C, mengatakan saya beli itu 60.000. Ya. Si D mengatakan saya 70.000. Yang E berapa? 100.000 misalnya. Kata si B, daripada saya tidak dapat, lebih saya tawar 150.000. Ini aja penjual aslinya yang mana tadi? Yang B. Maka dia mengatakan 150.000. Ya, ini namanya Najasyi. Ini jual beli yang dilarang jamaah sekalian. Ya. Jadi si C, D, E ini temannya si A juga. Ya, temannya si penjual juga. Jadi dia tawar tinggi agar si B ini terprovokasi sehingga dia membeli barang tersebut. Ini namanya jual beli Najasyi. Kata Nabi SAW, wala tanajasyu, dan janganlah kalian bertransaksi dengan secara najas, secara curang. Kemudian yang kedua, yang semakna dengan ini, hadis ini, adalah menjual atau membeli di atas jualan saudara ya, atau menjual di atas jualan saudara ya. Ya, kata Nabi SAW, wala yabi ba'dukum ala bai'i akhihi, jangan salah seorang dari kalian menjual di atas jualan saudaranya. Dan ini ada beberapa bentuk ini ya, ada beberapa bentuk. Misalnya ada A penjual, kemudian B pembeli, ya pembeli. Ini sudah ada tawar menawar, ya sudah ada tawar menawar. Kemudian masuk si C ini pembeli. Ini pembeli asli ya. Si A sama si B tawar misalnya 50.000. Ya. Kata si C, saya saja beli itu, harganya 70.000. Ya, harganya 70.000. Maka si A ini ambil yang mana? A atau C? Ya mesti yang C yang diambil. Namanya penjual pasti mau untung yang banyak. Ya, mau untung yang banyak. Sehingga jual yang beli yang seperti ini diharamkan, tidak dibolehkan. Ya. Jadi penjualnya satu, pembelinya ada dua. Atau kebalikannya, ya, atau kebalikannya. Pembelinya satu, penjualnya dua, ya. Sini ya. Atau ingat ini ya. Jadi yang ini penjualnya satu, pembelinya dua. Ini model yang pertama. Model yang kedua, pembelinya berapa pembeli tadi? Ini tadi berapa? Ya pembelinya dua, berarti pembelinya satu. Misalnya A pembeli. Kemudian penjualnya ada dua. Misalnya B sama C. Ini penjual. Baik, pembeli yang A sama B ini sudah tawar menawar. Ya. Misalnya barangnya 50.000. Ya, 50.000. Kemudian penjual C datang mengatakan, B sini.
Kamu ke sini saja. Di situ 50.000 ya. Di sini cuma 45, 30.000. Ya 30.000. Kira-kira si B kemana ini? Mesti ke si C. Secara naluri ya, para penjual itu pasti cari yang lebih murah, ya, yang lebih murah, sehingga jual beli yang seperti ini wakatama, dia berdusta ya, dia menyembunyikan, maka ini diharamkan dalam syariat kita ya. Jadi dua model ya untuk yang menjual di atas jualan saudara ya. Apakah penjualnya satu, pembelinya dua, ataukah penjualnya dua, pembelinya satu, dua-duanya diharamkan. Ya. Dan Nabi mengatakan, wala yakhtubu ala khitbati akhihi, seorang itu tidak boleh menkhitbah di atas khitbah saudaranya. Maksudnya kalau misalnya ada perempuan dia khitbah, kemudian ada laki-laki lain yang mendengar itu, maka dia tidak boleh masuk sampai selesai masalahnya. Ya, apakah jadi atau tidak? Maksudnya kalau tidak jadi, maka baru dia boleh masuk. Ya. Kemudian yang selanjutnya. Jual beli yang terlarang ya, ini 1, 2. Kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjumpai seorang penjual, kemudian dia menjual makanan. Jadi di atasnya kering, Nabi masukkan tangannya ke dalam, ternyata di bawahnya basah. Di bawahnya itu basah. Ya, kata Nabi kepada penjual ini, kenapa? Kenapa basah? Di atasnya kering tapi di bawahnya basah. Kata penjual itu tadi terkena air hujan sehingga basah. Kata Nabi SAW, kenapa tidak dibalik? Yang basahnya di atas kemudian keringnya di bawah. Atau diperlihatkan dua-duanya, ini kering, ini basah. Kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang di antara, siapa yang curang maka bukan dari golongan kami. Siapa yang curang, siapa yang curang bukan golongan kami, ya. Bukan golongan kami. Ini hati-hati jamaah sekalian. Ini banyak terjadi di masyarakat, khususnya misalnya dalam hal timbang menimbang, ya, dalam hal timbang menimbang. Atau dalam hal misalnya jual beli BBM misalnya, ya, misalnya 1 liter berapa rupiah? 10.000. Sekarang 10.000 ya. Misalnya 10.000. Ternyata tertulis itu 1 liter 10.000. Ternyata kurang dari 1 liter, maka ini namanya curang. Ya. Allah mengatakan, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ya, ini celaka orang-orang yang menimbang. Kalau dia menimbang untuk orang lain dia kurangi. Kalau dia ditimbang untuk dirinya sendiri dia kasih penuh. Bahasa kita dia tibocoy. Jadi kalau misalnya dia nimbang untuk dirinya sendiri dia kasih penuh. Tapi untuk orang lain, ya, dia apa namanya? Ya dikat, ya. Dikat. Ini orang-orang yang wail, kata Allah Subhanahu wa taala, baginya siksa, baginya neraka, ya. Jadi misalnya kalau dengan 1 liter 10.000 harus pas ukurannya ini. Harus pas ukurannya. Kalau kurang, ya ini ancamannya wailun, ya. Wailun itu azab yang pedih. Ya. Ulama tafsir lain mengatakan wail itu adalah sebuah lembah di neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Namanya wailun, ya. Jadi kalau 1 liter 10.000 harus pas takarannya. Ya. Kadang yang selamat itu yang pakai botolan biasanya. Yang penting dia jangan mengatakan 1 liter ini. Ya, kalau dia mengatakan ini satu botol, selamat insya Allah. Karena dia mau menjual botolan, bukan 1 literan, ya. Atau kalau mau yang selamat juga, teman-teman yang misalnya pakai yang mini itu, dia mengatakan saja apa namanya 10.000, ya, apa namanya bensin 10.000, bensin 20.000. Itu juga selamat. Karena dia pakai satuan itu, dia tidak mengatakan 1 liter 10.000, ya. Atau pembelinya mengatakan saya mau beli BBM Pertalite misalnya, berapa? 10.000. Itu aman insya Allah.
Ya, 10.000 gurunya berapa? Yang penting dia tidak mengatakan 1 liter. Ya, tidak mengatakan satu liter. Karena kalau kurang maka ancamannya adalah wailun, ya, azab yang pedih. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang perhatikan nomor 3 ini ya, jangan sampai dikorupsi hak orang lain ya. Ya, kalau itu hak orang lain maka dikembalikan ya, sehingga kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini 3 jual beli yang ada kaitannya dengan pembahasan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait masalah kejujuran. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan sedikit. Baik, hadis yang selanjutnya jemaah sekalian, ya, sirku ya, sirku kejujuran. Baik, hadisnya agak panjang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati, wa inna rajula la yasduqu hatta yuktab inda Allahi siddiqa, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujur yahdi ilal nari, wa inna rajula la yaghdhibu hatta yuktab inda Allahi kadzaban, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kejujuran akan menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke dalam surga. Jika seorang selalu berbuat jujur, maka ia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kebohongan akan menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan menuntun kepada neraka. Jika seorang selalu berbohong, maka ia akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang pembohong ya. Ini terkait masalah dusta jemaah sekalian. Untuk penjabaran hadisnya insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Baik, saya kira demikian jemaah sekalian pembahasan kita. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada hadis yang terakhir kita bahas tadi. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.